Halo Sobat Milenial, kembali lagi bersama saya Bung Irul Podcast. Dan apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Ya, terima kasih buat para pendengar yang sudah mendengarkan podcast-podcast saya sebelumnya. Dan semoga hal tersebut menjadi bermanfaat buat hidup kalian. Nah, kali ini saya membuka buat kalian untuk selalu memberikan saran dan kritik buat saya untuk menjadi lebih baik lagi. Silahkan tulis di kolom komentar, dan apapun saran ataupun kritik kalian akan saya dengerin dan akan saya pertimbangkan buat kehidupan saya, buat keberlangsungan podcast saya. Oke. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tips atau tema yaitu public speaking. Nah, kalian pasti pernah melakukan public speaking dan kalian pasti pernah melihat orang yang public speakingnya sangat luar biasa bagusnya. Seperti Pak Jokowi, Pandji Pragiwaksono, dan lain-lain. Terserah kalian lah. Kalian idolanya sama siapa. Nah, sekarang saya akan sedikit berbagi seperti apa sih orang-orang yang hebat itu melakukan public speaking. Nah, saya pun juga masih belajar ya sebenarnya. Dan yang pertama yang kalian harus lakukan, simak baik-baik ya. Di sini akan saya kasih 3 poin besar dalam melakukan public speaking atau berbicara di depan orang banyak. Nah, yang pertama kalian bisa mempersiapkan diri kalian sendiri. Yang kedua, kalian harus mempersiapkan ide yang akan kalian sampaikan nanti. Dan yang ketiga, poin yang ketiga yaitu kalian harus mempersiapkan cara penyampaian kalian kepada audiens nanti. Oke, sekarang kita menginjak ke poin ke-1. Pertama, yaitu mempersiapkan diri sendiri. Oke, yang pertama mempersiapkan diri sendiri. Ingat-ingat ya, disimak, dicatat kalau bisa. Oke. Kalian harus memilih dan menggunakan outfit yang sesuai dengan kondisi sekitar. Nah, ini sangat penting. Outfit juga sangat menentukan percaya diri kalian. Bisa menambah percaya diri kalian. Nah, jika kalian diundang ke acara-acara resmi, pastinya kalian harus menggunakan outfit-outfit yang resmi. Jangan menggunakan outfit yang santai, yang enjoy, terserah kita jangan. Itu tidak sesuai dengan keadaan atau kondisi. Nanti dibilangnya aneh gitu kan. Nah, selain kalian menggunakan outfit yang sesuai dengan kondisi sekitar, kalian juga harus menggunakan outfit yang simple dan nyaman kalian pakai supaya nggak ganggu kalian ketika melakukan public speaking kepada orang lain gitu. Nah, selanjutnya kalian pasti ketika melakukan public speaking kalian pasti pernah merasakan grogi gitu kan, gugup, demam panggung. Nah, pasti itu pasti. Dan hal yang perlu kalian lakukan untuk mengatasi hal tersebut yaitu kalian harus tahu karakter diri kalian. Jika kalian gugup itu dengan seperti apa mengatasi gugup itu. Semua orang mempunyai cara masing-masing. Ya mungkin kalau saya biasanya kalau gugup saya minta tepuk tangan penonton. Oke, mungkin tepuk tangan dulu. Ketika tepuk tangan penonton, seketika berkurang rasa gugup saya. Nah, itu salah satu hal atau contoh supaya mengurangi rasa gugup. Tergantung kalian. Nah, selanjutnya kalian harus fokus dan pastinya harus mempersiapkan fisik. Sebelum kalian melakukan public speaking harus makan dulu, terus harus minum kayak atau apa gitu supaya fisik kalian siap, dan nanti ketika perform kalian nggak bakalan ngecewain. Kalian harus tampilkan yang terbaik gitu. Selanjutnya kalian harus mempersiapkan. Persiapan di sini sebelum perform ada 2 hal. Yang pertama kalian harus mempersiapkan latihan berbicara sebelum menghadapi semua orang, menghadapi berbagai orang. Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua, kalian harus mengetahui teknis acaranya seperti apa. Terus materinya seperti apa yang akan kalian sampaikan. Kalian harus memahami betul-betul materi yang akan kalian sampaikan itu. Nah, itu kalian harus cari referensinya, materinya dicari,
dimanapun kalian percayai. Baca sebanyak-banyak mungkin referensi, dan itu menjadi bahan untuk kalian bisa lancar public speakingnya. Yang pastinya pahami materinya dengan baik. Itu. Selanjutnya, poin yang kedua yaitu mempersiapkan ide. Nah, setelah kalian memahami dan mempersiapkan materi, kalian harus mempersiapkan ide. Kira-kira opini apa atau fakta apa yang akan kalian keluarkan atau akan kalian sampaikan saat public speaking nanti. Itu. Dan di dalam menyampaikan ide, kalian bisa merangkai ide-ide kalian yang akan kalian sampaikan. Terus kalian bisa bercerita tentang pengalaman hidup kalian. Nah, itu kalau pengalaman hidup itu sih opsional gitu. Jadi terserah kalian. Nah, tinggal nanti persiapkan dengan matang dan dengan maksimal supaya apa yang kalian sampaikan itu kalian udah paham di luar otak kalian gitu. Jadi untuk menyampaikan kepada orang banyak itu udah nggak bingung lagi gitu, udah paham kan gitu ya. Nah, intinya untuk poin yang kedua ini, kalian harus memahami ide atau gagasan yang akan kalian sampaikan gitu. Oke, selanjutnya poin yang terakhir, poin yang ketiga, cara penyampaian. Kalian harus mempersiapkan itu dengan baik karena itu sangat mempengaruhi akan kualitas public speaking kalian. Yang pertama kalian akan siapkan yaitu bahasa yang sesuai. Nah, kalian ini harus mengetahui audiensnya nanti dari kalangan apa, kalangan remaja, kalangan dewasa, atau bahkan kalangan anak-anak. Nah, kalian harus sesuaikan bahasa yang mereka gunakan sehari-hari, yang familiar dengan mereka itu seperti apa gitu. Terus selanjutnya, kalian harus mengatur atau belajar gestur dan juga mimik wajah kalian. Ekspresi, ya. Ekspresi itu sangat penting. Kadang orang tuh bisa percaya, biasa tertarik atau tidak bosan dengan public speaking yang kita lakukan itu dengan melihat mimik wajah atau ekspresi yang menarik dari kita. Nah, itu juga bisa kalian latih di rumah dengan nonton film, karena nonton film itu kan kayak kita sebagai yang nonton ikutan sedih, ya gimana wajah kita sedih gitu. Nah, seperti itu. Terus kalian juga harus bisa mengatur voice ketika kalian menyampaikan public speaking kalian nanti. Kalian harus mengatur nada tinggi rendahnya, terus ketika lambat, ketika cepat, itu di kata-kata atau di kalimat yang mana itu harus kalian atur. Kalau kalian berbicaranya datar, itu akan membuat semakin bosan para audiens, ya enggak? Kalau kalian bicaranya naik turun dan ada penekanan pada kata-kata atau kalimat-kalimat yang kalian inginkan, yang perlu kalian tekankan, nah, ketika itu nanti audiens akan tidak merasa bosan. Karena intensitas kalian berbicara naik turun dan juga penekanannya ada. Nah, dari situ audiens merasa asik dan merasa suka mendengarkan gaya berbicara kalian. Nah, itu. Dan yang paling penting, ketika kalian melakukan public speaking, kalian harus melihat feedback dari audiens kalian. Audiens kalian kira-kira merasa bosan nggak? Kira-kira merasa senang nggak gitu? Kira-kira apa yang kurang dari kita? Nah, ketika kalian bisa melihat feedback atau melihat dari mimik atau wajah ekspresi dari audiens kalian bisa langsung memperbaiki di waktu itu, di detik itu juga. Ketika kalian melihat audiens kalian merasa udah nggak memperhatikan lagi, udah bosan, nah dari situ kalian bisa memberikan formula-formula baru atau memberikan jokes atau minta perhatian dengan tepuk tangan atau apa gitu, supaya perhatian mereka bisa kembali lagi dan kalian bisa mengevaluasi diri kalian, kira-kira apa yang membuat mereka tidak tertarik dengan gaya bicara kita. Nah, intinya kalian sebagai public speaker
harus merenggut atau merebut perhatian para audiens kalian. Nah, itu. Jadi yang poin pertama dapat saya simpulkan yaitu kalian harus mempersiapkan diri sendiri dari outfit, fisik, mental, dan lain sebagainya. Poin yang kedua yaitu kalian harus mempersiapkan ide. Cari referensi ide-ide yang mau kalian sampaikan, kalian harus pahami materinya betul-betul. Dan yang ketiga, yang terakhir yaitu kalian harus mempersiapkan cara penyampaian kalian kepada audiens. Nah, itu. Nah, dari situ kalian harus latihan terus-menerus. Dengan begitu nantinya semoga public speaking kalian akan lebih baik, dan public speaking ini sangat penting loh. Kalian jualan perlu public speaking. Kalian kerja di kantor, public speaking sangat perlu. Karena kita sebagai makhluk sosial tidak bisa memungkiri kalau kita selalu hidup berdampingan dengan manusia-manusia lain dan selalu berkomunikasi, berhubungan dengan manusia-manusia lain. Nah, itu sedikit tips atau ilmu yang saya bagikan kepada kalian. Semoga kita bermanfaat. Saya juga bermanfaat membuat podcast seperti ini, dan kalian juga bermanfaat mendengarkan podcast saya. Nah, jangan lupa diimplementasikan, dan juga jangan lupa subscribe channel saya. Nah, baik, terima kasih telah mendengarkan podcast saya, dan tentunya nantikan podcast-podcast selanjutnya. Terima kasih.